Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun fi man nama an wirdihi, ini kan. Benar. Faslun fi man nama an wirdihi. Faslun paneka situng fasal fi man dalam orang nama setangit pasaraman an wirdihi atingkal wirid man. Faslun paneka situng fasal fi man dalam orang nama setangit pasaraman an wirdihi atingkal wirid man. Jadi ini tentang fasal tentang orang yang ketiduran kemudian meninggalkan zikir rutinitasnya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang disebut dengan wirid adalah zikir yang dibaca secara rutinitas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atabu basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandari Sayyidina Umar bin Khattab qala atabu basara Umar qala Rasulullah atabu basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nama an hizbihi min al-lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Man tining pasira orang nama panikatedung pasiraman atau tangitdah pasiraman an hizbihi atingkal wirid atau hizib man. Man tining pasir orang nama panikatingkal pasiraman an hizbihi atingkal hizib atau wirid man minal lail dari malam, minal lail dari malam, au an syai'in atau dari situng-situng, au an syai'in atau dari situng-situng, minhu dari hizbihi, minhu dari hizbihi, faqara'a maka maca pasiraman hu ka hizbihi, faqara'a maka maca pasiraman hu ka hizbihi ma baina salatil fajri, ma dalam waktu baina salatil fajri seantara salat subuh wa salatil zuhri ban salat zuhur. Man tining pasira orang nama panikam tedung pasiraman an hizbihi atingkal hizib atau wirid teman minal laili dari malam, au an syai'in atau dari situng-situng, minhu dari hizbihi, faqara'a maka maca pasiraman hu ka hizbihi ma dalam waktu baina salatil fajri seantara salat fajar, salat subuh, wa salatil zuhri ban salat zuhur, kutiba maka icatat lahu ekan diiman, kutiba maka icatat lahu ekan diiman, ka'annama atakan da'a qara'a maca pasiraman hu ka hizbihi minal laili dari malam. Rawahu Muslim. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah terbiasa punya wirid, punya hizib tiap malam, apapun itu bentuknya, bisa berupa solat tahajud, bisa berupa baca Al-Quran, bisa berupa baca hizib, Hizbun Nasr, Hizbun Nawawi, atau Hizbul Bahar, atau terbiasa baca ayat tazkir atau baca apapun, atau terbiasa baca ayat kursi. Kemudian orang tersebut ketiduran, lalu diqadha siangnya, diqadha pagi sebelum zuhur. Yang penting waktu mengqadha kapan? Antara salat subuh sampai salat zuhur. Kalau itu dilakukan, diqadha sebelum zuhur, maka oleh Allah dicatat seperti orang tersebut tidak apa? Tidak meninggalkan. Jadi tetap dicatat
dicatat melaksanakan waktu malam. Misal tahajud. Sampean kalau pengen bangun ada caranya. Oh ning bian carana. Tedung meresak, tedung kol sanga, kol 10, terus ngiding kol 2, beda carana. Oh ning. Carana sebelum tidur kalian baca akhir surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca itu 1 kali boleh, 3 kali semakin bagus. Kemudian setelah itu berdoa. Berdoa sambil tidur, terlentang tak masalah. Ya Allah, abtina daki atahajjudah kol 2. Nyon apa ke aki abtina. Nyon baca ke aki. Biasana. Sambian ceke. Biasanya ceke. Biasanya sambian bangun. Kalau itu dilakukan. Biasanya jam 2 itu bangun. Biasanya pas. Tetapi yang terpenting adalah ketika sampean bangun, kalau yang membangunkan sampean itu malaikat, biasanya sampean hanya bangun, cuman agak malas kadang, agak malas. Cek pun boleh, keng sengkak katondu. Nah, itu ujian pertama. Apa? Sampean malas. Tapi kalau sampean sudah dibangunkan oleh malaikat, tapi sampean tidur lagi, maka besok malamnya sampean enggak dibangunin. Karena yang membangunkan sampean siapa? Malaikat. Kalau yang membangunkan sampean malaikat, dibangunkan, lalu sampean tidur lagi, itu biasanya besok malamnya enggak dibangunin lagi. Bisa paham? Coba daki malam sampean coba. Baca ayat, ya korcuk nyang kenyang kan. Mun sing akan cek kenyang makin ngiding tak sadar kadang. Coba di malaikat yang tak sadar. Jadi macam apa? Akhir ayat surat Al-Kahfi. Lalu berdoa kepada Allah. Tapi berdoanya sampai jangan bercanda. Berdoanya harus benar-benar dari dalam hati, bahwa sampean pengen bangun. Pengen bangun, ya Allah, abtina tahajud daki pecega aki ya Allah. Itu biasanya dibangunkan oleh malaikat. Tetapi itu ketika malaikat yang membangunkan, biasanya sampean nikah agak sengkah. Aki katondo itu beda. Kalau yang membangunkan itu malah malaikat. Tapi kalau yang membangunkan sampean Allah, biasanya langsung berongas. Sampean kalau yang membangunkan sampean itu Allah, bukan malaikat. Bangun biasanya langsung semangat, langsung sholat. Langsung tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi kalau yang membangunkan itu Allah, sampean tidak bisa melawan. Dibangunkan oleh Allah, Allah langsung yang membangunkan. Itu sampean bangun, langsung semangat, langsung harus segera sholat tahajud. Tapi kalau yang membangunkan malaikat, biasanya kenapa? Karena kalau Allah yang membangunkan, itu hawa nafsu itu kalah. Setan juga kalah. Kalau yang membangunkan itu Allah, biasanya hawa nafsu itu kalah, setan kalah. Sehingga sampean bangun langsung semangat sholat tahajud. Tapi kalau yang membangunkan sampean itu malaikat, biasanya setan dan hawa nafsu itu masih ikut campur. Sehingga malaikat berhasil membangunkan sampean, tetapi dalam kondisi kadang agak ngantuk, malas dan semacamnya. Nah, ketika sampean dibangunkan oleh malaikat dan sampean bangun, maka sampean harus sholat tahajud. Meskipun sambil ngantuk, kalau itu dilakukan, biasanya besok malamnya dibangunin lagi. Tapi kalau sampean bangun tapi tidur lagi, itu biasanya besok malamnya tidak dibangunin. Bisa paham ya? Itu cara bangun. Nah, kemudian kembali kepada hadis yang tadi.
Ketika sampean sudah terbiasa tahajud, misalnya, terbiasa tahajud tiap malam, kemudian suatu saat sampean ketiduran sampai subuh. Yang biasa jam 2, jam 1 itu tahajud, sampean ketiduran sampai subuh. Mungkin karena faktor kecapean yang biasanya biasa-biasa saja, terus di hari itu sampean ala kebangunan sehari. Ala kebangunan sehari, poton lesok api, akhir tengah malam tidak bangun. Tetapi sampean besoknya sampean qadha, yang penting sebelum zuhur tahajudnya diqadha. Emang tahajud bisa diqadha? Bisa. Semua salat sunnah ya. Jadi salat sunnah itu ada, salat sunnah terbagi menjadi 3. Ada salat sunnah yang memiliki sebab, penyebab, tapi tidak punya waktu, dia hanya punya sebab. Seperti misal salat tahiyatul masjid. Itu salat yang punya sebab. Kenapa Anda disunahkan salat tahiyatul masjid? Sebabnya adalah Anda masuk masjid. Kapan waktunya? Tidak ada waktunya. Itu namanya salat yang punya sebab. Yang kedua, salat yang punya waktu, salat sunnah yang punya waktu tapi tidak punya sebab. Salat sunnah yang punya waktu tidak punya sebab. Contoh seperti salat tahajud, salat Idul Fitri, Idul Adha, salat duha, itu adalah salat sunnah yang memiliki waktu tapi tidak punya sebab. Kapan waktunya? Kalau tahajud ya habis salat Isya, yang penting sudah tidur sampai subuh. Duha kapan? Sejak terbitnya matahari sekitar 16 menit sampai zuhur. Kapan salat Id disunahkan? Di waktu duha sampai zuhur. Yang ketiga, itu ada salat sunnah yang tidak punya sebab, tidak punya waktu. Apa itu? Sunat mutlak. Sunat mutlak. Jadi sunat mutlak itu apa? Salat sunnah yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, tanpa sebab. Sampean sekarang misalnya dalam keadaan berwudu, itu boleh salat 2 rakaat langsung sekarang. Itu namanya salat sunnah mutlak. Dari ketiga jenis salat sunnah ini, ada salat sunnah yang punya waktu. Itu ketika waktunya kelewat, sampean dianjurkan untuk mengqadha. Termasuk salat sunnah yang punya waktu adalah salat sunnah qabliyah. Qabliyah. Sebelum zuhur, qabliyatul zuhri. Misal, sampean sudah terbiasa salat qabliyatul zuhri. Suatu saat sampean ke masjid, nyampe masjid ternyata di sana sudah salat zuhur. Kalau di masjid itu salat berjamaah fardu sudah dimulai, maka sampean jangan salat sunnah, langsung salat fardu. Bagaimana dengan salat sunnah qabliyah tadi yang saya tinggalkan karena mungkin keterlambat? Oh gampang, bisa diqadha setelah zuhur. Bisa diqadha, bisa. Jadi setelah salat zuhur sampean mengqadha qabliyataz zuhri dan salat ba'diyataz zuhri. Jadi banyak. Bisa difaham. Nah, tahajud itu termasuk salat yang punya waktu. Salat yang punya waktu. Maka kalau sampean ketiduran, salat tahajudnya ketiduran, udah terbiasa tahajud, lalu ketiduran karena faktor kecapean atau kekenyangan, tidak biasa makan setelah sholat Isya. Ternyata ada nasi gratis. Satu orang dapat 3 bungkus. Yang ambil kopi terlepetok, kenyang keluh, terpopos sampai subuh. Kok tak tahajud malam? Oh gampang, sampean qadha. Diqadha. Asalkan diqadha sebelum zuhur, maka sampean tercatat sebagai orang yang tidak libur salat tahajudnya. Bisa paham? Tapi kalau salat yang punya sebab, lalu sebabnya itu hilang, maka jangan diqadha. Apa saja salat yang punya sebab? Salah satunya adalah salat tahiyatul masjid. Kemudian salat istikharah, itu salat yang punya sebab. Salat kusuf gerhana, itu salat yang punya sebab. Kalau sebabnya sudah hilang, maka tidak perlu sholat dan tidak perlu diqadha. Contoh misal sholat gerhana bulan, kemarin kan ada gerhana bulan, kemarin malam ya, Badar.
Tapi tengah malam, waktunya dari jam 1 sampai jam berapa gitu, sebentar. Sampai tidur, oh bangun-bangun sudah subuh. Aduh, semalam udah ada sholat gerhana nih. Gimana caranya? Diqodho. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sholat yang punya sebab, ketika sebabnya hilang, maka sholat itu sudah tidak berlaku lagi. Termasuk sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang punya sebab. Ketika sampean masuk ke masjid, lupa ndak tahiyatul masjid, keluar sampai pondok, sampai kamar, ingat, oh iya kok tak sholat tahiyatul masjid, ini qodho nang dina, tak bisa. Kenapa? Karena dia sholat yang punya sebab. Bisa paham? Nah, itu. Maka misalnya Al-Quran juga begitu. Sampean misalnya terbiasa baca Al-Quran malam berapa juz, itu diqodho besoknya. Wa an Sulaiman ibn Yasar qala Abu Usaid radhiyallahu anhu, nimtul barihat an wirdi hatta asbahtu. Wa an Sulaiman dari Sulaiman bin Yasar qala atabu basara Sulaiman qala Abu Usaid atabu basara Abu Usaid radhiyallahu anhu, nimtu tedung petan kaulah al-barihatah malamah. Nimtu tedung petan kaulah al-barihatah malamah an wirdi atingkal wirid petan kaulah. An wirdi atingkal wirid petan kaulah hatta asbahtu, sampai kulaku petan kaulah. Hatta asbahtu, sampai kulaku petan kaulah. Falamma asbahtu, maka semangsana mancing kulaku petan kaulah. Falamma asbahtu, maka semangsana mancing kulaku petan kaulah. Istarja'tu, maka ngoca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pasara petan kaulah. Istarja'anika ngoca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun hawqala nika hawqala yuhawqilu ngoca la haula wala quwwah. Mun hamdalah ngoca alhamdulillah. Mun basmalah ngoca bismillah. Falamma asbahtu, maka sama-sama mancing kulaku petan kaulah. Istarja'tu, maka ngoca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pasara petan kaulah. Dabuna Abu Usaid nika ulama tangit tak maca wirid serutin. Wa kana ban bada wirdi panapa wirid petan kaulah surat al-Baqarah, panika surat al-Baqarah. Wa kana ban bada wirdi panapa wirid petan kaulah surat al-Baqarah, panika surat al-Baqarah. Wirid Sayyidina Abu Usaid ni kan apa? Surat al-Baqarah. Sebelum tedung maca al-Baqarah. Sebelum tedung maca al-Baqarah. Jadi ada purpose faraitu, maka nangal petan kaulah fil manam, yang dalam tedung. Faraitu, maka nangal petan kaulah fil manam, yang dalam tedung, ka'anna baqaratan atakan apa siapa tantohuni panika nyundul panapa sapeh ni dak kaulah. Gula mimpi sundul sapeh. Kalau di Madura mimpi disundul sapi itu diartikan sihir ya. Nang Madura nika mimpi yang dari ketang, motak, sape. Niki biasanya takwil yang dari seher. Lo ndak mesti. Bisa jadi sampean nanti wirid sececer. Coba sekapi dan mimpi yang ke seher. Pernah mimpi takwil seher kapi. Ai mimpi mancing cuko tak ngening. Nah, paling kabak ningan. Sehingga kita coba seher. Ada coba seher aku. Yang seunton dak Allah Taala. Nah, ini jadi beliau Sayyidina Abu Usaid karena beliau punya rutinitas baca Al-Baqarah sebelum tidur, tapi beliau ketiduran sampai tidak baca, lalu beliau bermimpi sondul sampai Al-Baqarah. Mungkin wirid sampean biasa baca surat Al-Jin, pas tak baca mimpi yang terjin, itu benih seher itu. Atau mbian mimpi baca surat An-Nisa, wirid sampean surat An-Nisa, pun malam baca surat An-Nisa. Setengah waktu sampean kalau paham mimpi korobung orang bini, benih yang manti.
Aduh, ekor bukan bini, kalau abi ini ya. Benih yang wirid. Tanṭahuni fara'aitu fil manam ka'anna baqaratan tanṭahu panika nyundul panapa baqarah ni dak kaulah rawahu Ibnu Abi Dawud. Wa rawa Ibnu Abi Dunya ben ariwayat aki Ibnu Abi Dunya pasara Imam Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya ini orangnya luar biasa. Beliau karyanya sangat banyak, lebih dari 80 karya. Tapi sampean banyak yang tidak tahu secara Imam Ibnu Abi Dunya. Rata-rata karya Ibnu Abi Dunya itu tentang tasawuf, tapi isinya hadis, tasawuf berbasis hadis. Ibnu Abi Dunya. Warwaban ariwayatake Ibnu Abi Dunya pasal Imam Ibnu Abi Dunya an ba'dhi huffadhil Quran, dari sebagian banyak-banyak orang yang hafal Al-Quran. Annahu dak sangkuna pasal ba'dhi huffadhil Quran, annahu dak sangkuna pasal ba'dhi huffadhil Quran, nama panikata dong pasal ba'dhi huffadhil Quran. Lailatan isetong malam an hizbihi atingkal hizib ba'di hufadhil Quran. Annahu da sangkun basara ba'di hufadhil Quran, nama panekangit dah tedung basara ba'di hufadhil Quran. Lailatan isetong malam an hizbihi atingkal hizib ba'di hufadhil Quran. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari salah satu orang yang hafal Al-Quran, yang terbiasa tinggal malam baca Al-Quran. Fa'uriya maka ipa nangaleh pasara ba'di hufadhil Quran. Fa'uriya maka ipa amimpeh. Fa'uriya maka ipa amimpeh pasara ba'di hufadhil Quran. Fi manamihi dalam tedunga ba'di hufadhil Quran. Fi manamihi dalam tedunga ba'di hufadhil Quran. Ka'anna qailan, atakan ta qailan pasara orang yang seadabu. Karena ada kanda qailan pasal orang sadabu yaqulu panika adabu pasal qail lahu da kabadhi fadhil Quran. Ada orang yang penghafal Al-Quran, ya model-model sampean ni kan. Dia tidur, biasanya malam baca Al-Quran dia ketiduran tak baca. Lalu dia bermimpi ada orang yang berkata apa? Ajibtu min jismin wa min sihatin wa min fata nama ilal fajri wal mautu la tu'manu khatafatuhu fi dhulamil laili idha yasri. Ajib tu kasambuk sengkok min jismin dari peten. Ajib tu kasambuk sengkok min jismin dari peten wa min sihatin ban dari kesehatan. Ajib tu kasambuk sengkok min jismin dari peten wa min sihatin ban dari kesehatan. Wa min fata ban dari nak kanak ngodah. Wa min fata ban dari nak kanak ngodah na masete dung pasira fata ilal fajri sampai fajar, sampai subuh. Wal mautu halatining mateh. Wal mautu ban halatining kapadian la tu'man panika tak aman khatafatuhu panapa sambrna al maut. Wal mautu halatining kapadian mateh la tu'man panika tak aman khatafatuhu panapa sambrna al maut fi dhulamil laili dalam banyak-banyak petengah malam idza yasri nalaikana ajalan panapa maut. Ajib tu kasambuk patan kaulah, ajib tu kasambuk sengkok min jismin dari patan wa min sihatin ban dari kesehatan wa min fata ban dari nak kanak ngudana masdadung basira fata ilal fajr sampai fajar. Wal mautu halatining kepatian atau mateh la tu'man bani kata aman khatafatuhu panapa sambrna al maut fi dhulamil laili dalam banyak-banyak petang malam idza yasri nalaikan ajalan panapa maut. Jadi ini ka tongkol sedih barin amin peh pas hafal saya ka mempeh. Napa esena? Saya heran bagi seseorang yang dia punya badan yang sehat, dia masih muda, lalu dia tidurnya ampos meresak sampai subuh. Keheranannya di mana? Keheranannya adalah kenapa dia bisa setenang itu?
Padahal kematian bisa saja datang ketika tengah malam. Nikah orang nganu, nikah orang gawat nikah. Lamun orang gawat nikah si bedunang imya, dia nikah mati melolo. Mati tidak bisa tak gitu tedung. Kenapa aku leban sambian maknya mantedung? Karena tak ingat kah? Kamate. Ingat kadek yang tak merasakan. Nah, nak kata singgung, saya heran bagi orang kok bisa tidurnya nyenyak. Padahal kematian itu bisa saja datang tengah malam. Tidak ada persiapan. Ini kan orang-orang gawat. Menurut orang gawat dia nak jawab dah mah. Man mate ku tak bila apa, sebenarnya nyawa Islam itu. Okey kan benar. Kula ban sambian ni ka orang ini kah mun mate nyawa Islam. Orang itu kalau mati membawa agama Islam, membawa keimanan, membawa amal soleh, dia meninggal di manapun tidak masalah. Maka mati kakan pejuh tak masalah. Mati karam ilm tasik tak masalah. Mati ya bom tak masalah. Mati temu mayit tak masalah. Mana temu kubur nasi sejarah na? Oh, sejarah ni kan ziarah kubur itu tidak wajib. Dimanapun jasad kita, lalu ada orang yang mendoakan, itu pasti nyampe. Allah Ta'ala itu untuk menyampaikan pahala orang hidup, sedekahnya untuk orang yang sudah meninggal, Allah Ta'ala itu sangat tahu. Allah itu tidak seperti kita. Kita itu harus pakai GPS. Allah tidak butuh. Makanya ada sebuah syair itu juga dalam riwayat Muslim, riwayat Al-Bukhari, syair itu ada. Apa? Walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Kata dia syair itu adalah, ketika aku meninggal dalam keadaan Islam, la ubali, aku tidak peduli bagaimanapun cara aku mati. Ini kan jawaban kita dekat syair ni. Jadi ada jawabannya. Ini jawaban orang nakal, orang malas. Walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Ketika aku mati dalam keadaan Islam, aku tidak peduli cara matiku seperti apa. Karena sambian misalnya percuma sambian mati dalam keadaan baik, tapi ternyata nyangu utang. Makanya dalam sebuah hadis diriwayatkan di perang Khaybar, pada waktu perang Khaybar, lamma kana yaumu Khaybar, dalam sebuah riwayat, lamma kana yaumu Khaybar, ja'a nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah faqalu fulanun syahidun wa fulanun syahidun hatta marru ala fulanin faqalu fulanun syahidun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla bal ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha. Dalam hadis itu disebutkan, ketika selesai perang Khaybar, itu para sahabat melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa saja yang sudah meninggal di peperangan. Lalu sahabat bilang, "Ya Rasulullah, si fulan ini sudah syahid, si fulan ini sudah syahid, fulan ini syahid." Sampai sahabat itu menyebutkan nama seseorang, si fulan ini syahid, lalu Rasulullah membantahnya. Kalla, tidak, dia tidak syahid. Bal ra'aituhu finnar, aku melihatnya dia sudah masuk neraka.
Mun tak celaka nang akhirat berarti masuk surga. Mun tak celaka nang itunya berarti odin tenang, odin tentram, odin sejahtera. Beni pas banyak pesen lagi, odin sejahtera. Sejahtera ni kan apa? Kebutuhan sampean terpenuhi. Tak usah banyak pesen nonton, tapi sampean sejahtera. Pesen sekoni keng ate nerema, itu sejahtera. Tandi motor keng ateh neremah itu namanya sejahtera. Maki andi motor 10 mun ate nak tak lem neremah pokoknya rasa orang itu tidak sejahtera, tak tenang odin. Nah, orang yang selalu bersama Al-Qur'an itu hatinya akan tenang menerima segala keadaan sehingga hidupnya tenang. Coba sampean rata-rata dalam sebulan kirimnya berapa ratus ribu? Beri 500? Sekitar 500 ribu kan? Kurang lebih, bersih kurang, bersih lebih. Tapi sampean sudah tenang. Tenang. Di luar sana, nikah ada orang sebulan 20 juta nikah kurang. Di luar sana 20 juta sebulan itu masih kurang. Di luar sana mon bagian artis itu saya pernah lihat di YouTube kemarin, ada seorang artis, dia perawatan wajah. Sekali perawatan berapa? 16 juta. Sekali perawatan belum lagi untuk menjaga agar tubuh tetap sehat langsing. Jadi sebulan 50 juta, 100 juta itu tidak cukup. Tidak tenang hidupnya. Lah kita, sampean, sebulan ke 500 ribu tenang. Ada kenapa? Bahkan kalau waktu zaman saya dulu, sebulan itu hanya 40 ribu. 40 ribu itu include semua. Melia sabun ngalak sepak bola. Sandal elang ngalak ke sepak bola kenika. Sikat ngalak ke sepak bola. Melinyak gas ngalak ke sepak bola. Cukup ngalak ke sepak bola. Jadi 40 ibu nikah mendongkrong sebarang dulu. Kalau beras ikiremin saben. Mata nak jibi. Dekik mun putus sombongan apa ngalak ke sepak bola. Itu hidup saya sudah tenang waktu itu. Mungkin Pak Bolo mendeng berapa sehari. Jadi itu ya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah menurunkan Al-Qur'an itu tidak untuk menjadikan orang celaka. Celaka di akhirat berarti masuk neraka. Celaka nang itunya berarti hidupnya susah melarat. Maka sampean montoro tak melarat taudin. Hidup dengan Al-Qur'an. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Lah tenang. Sementara ini kak audit ni kak bagi orang penghafal Al-Quran itu hidup tak banyak situ. Yang penting jaga solat 5 waktu. Nomor 2, jaga hafalan Al-Quran. Nomor 3, jaga hubungan sampean terhadap orang tua dan guru. Cuk nyakin orang mari kini. Itu tenang nanti. Solat 5 waktu, jaga Al-Quran. Jaga hubungan dekat orang tua dan guru, jaga hubungan jangan sampai cuba ke guru benda ka orang sepuh, cak nyakin orang. Kini kami nang tenang, nang tenang. Mau tadi bisa ada mah hilang nang tenang. Lapan rem. Okey, sebung boleh. Mensabung faslun wa yam bagi idza arada al-qira'ah ayunadhifa fahu bisiwaki wa ghairihi wallahu alam.